Jadi untuk total skor line webtoon kali ini gue kasih nilai 8/10. Pada akhirnya semua komik itu selera masing-masing kok. Oke, jadi untuk di video kali ini gue nggak akan yang namanya review film dulu, melainkan gue akan mereview salah satu komik di line webtoon. Sebenarnya gue dari zaman SMP atau SMA gitu emang udah suka banget kok yang namanya baca atau koleksi komik gitu ya. Kalau kalian selalu lihat atau merhatiin background gue nih di belakang gue, ya ini tuh ya koleksi komik gue dari zaman dulu gitu. Yang sebenarnya dulu kan harganya masih murah, masih 15.000. Terus harganya tiba-tiba mulai naik yang akhirnya jadi agak males untuk beli lagi sebenarnya. Dan dari dulu juga kenapa gue lebih suka baca komik dibandingkan baca novel gitu ya, karena memang komik itu kan sudah ada gambarnya, jadi istilahnya kita tidak perlu memvisualisasikan gambarnya lagi kayak apa, karakternya kayak apa, di lokasinya kayak gimana gitu. Jadi udah simple banget lah, memang cocok banget buat remaja sih sebenarnya kalau komik itu. Dan semenjak tahun lalu juga, karena gue emang udah kangen banget nih pengen baca komik, akhirnya gue coba aja deh baca di line webtoon gitu kan. Dan memang menurut gue ini ceritanya banyak banget yang menarik gitu. Apalagi di sini banyak juga film-film yang diangkat dari line webtoon, kayak contohnya Eknoid atau Terlalu Tampan atau bahkan Sri Asih aja yang sebenarnya nanti belum tayang gitu ya filmnya, tapi di sini ini lagi tayang loh sekarang gitu loh saat ini. Jadi kalau memang kalian penasaran banget nih sama ceritanya Sri Asih bakalan kayak gimana, mending bisa langsung baca dulu di line webtoon. Dan yang gue juga suka dari line webtoon, mereka itu tuh komiknya gratis dan update tiap hari gitu ya. Jadi bener-bener kayak cocok banget buat menemani kalian di bulan Ramadan ini gitu kan, daripada gabut di rumah, apalagi kalian juga lagi stay at home gitu kan. Dan menurut gue juga line webtoon tuh udah kayak pelopor industri webtoon pertama di Indonesia kali ya, yang akhirnya menurut gue ya ini tuh salah satu brand yang emang paling oke, paling kece, paling lah pokoknya, bener-bener nomor satu banget gitu. Nah sebelum gue masuk ke soal review Comic Crib ini gitu ya, gue mau ngasih tahu info dulu ke kalian. Kalau yang udah gue bilang tadi gitu ya, line webtoon itu sebenarnya gratis. Tapi ada juga nih beberapa judul, kayak contohnya Sri Asih itu kan masih berjalan episodenya, masih belum tamat gitu kan seriesnya, yang dimana kalau misalkan kalian mau baca episode yang terbarunya, biasanya itu istilahnya kayak kekunci gitu. Nah kalau misalkan kalian mau baca di saat itu juga, ya kalian harus bayar menggunakan koin, atau kalau kalian nggak mau bayar, kalian bisa nunggunya itu berapa lama tergantung ada tulisannya. Kalau misalkan di situ untuk baca episode 6 kalian harus nunggu 5 hari lagi gitu ya, udah kalian tinggal tunggu 5 hari lagi untuk di open public gitu kan. Nah tapi kan yang namanya baca series kayak gini, kalian kadang gregetan gak sih gitu, pengen tahu episode selanjutnya bakal kayak gimana, ada kejadian apa lagi gitu kan. Nah makanya kalian bisa menggunakan koin. Dan di sini gue mau bagi-bagi koin gratis gitu ya buat kalian semua. Jadi kalian bisa ikutin aja kode yang sesuai di bawah ini, E-nya diganti jadi angka 3, Kevin Webtoon, dan kalian bisa langsung dapat 6 koin gratis. Jadi bisa kalian baca untuk episode selanjutnya kalau kalian emang kepo banget gitu kan, nggak sabar buat nunggu. Dan untuk nukerin koinnya ini sebenarnya ada dua cara gitu ya. Kalau untuk di Android, kalian bisa menggunakan handphone kalian atau ya aplikasi line webtoon kalian, dan bisa juga di website. Dan sedangkan untuk iOS atau iPhone, kalian cuma bisa di website doang gitu. Jadi nggak bisa di aplikasi line webtoon kalian untuk redeem koinnya ini ya. Dan sebenarnya kalau redeem koin di handphone itu gampang kok. Kayak kalian tinggal buka aplikasi line webtoon kalian, terus kalian login, terus kalian ke bagian komik yang kalian mau pilih, kalian pilih episode yang berbayar tersebut, terus itu langsung masuk ke coin shop gitu kan, karena kalian nggak punya koin. Nah di situ tinggal masukin aja deh kode promosi tadi gitu. Dan begitu pula dengan kalian pengguna iOS atau iPhone, yang dimana kalian tinggal buka aja tuh website-nya webtoons.com, kalian tinggal login account yang sama ya, jangan yang beda. Terus kalian tinggal masuk klik account, terus ya udah kode promosi, udah deh tinggal isi, selesai. Dan langsung masuk aja ke review Comic Crib ini karya Ino Septian, dengan jumlah episodenya itu ada 90 episode. Dan ini udah tamat, jadi kalian sebenarnya nggak perlu bayar ataupun nunggu-nunggu lagi. Jadi yaudah gratis aja lah, langsung baca gitu kan. Pokoknya Comic Crib ini bercerita tentang penggalan-penggalan cerita horor, yang dimana kalau untuk di episode awal-awal gitu ya, ini tuh ceritanya kayak sekali episode langsung habis gitu ceritanya, dan sekali episode habis. Nah kalau misalkan untuk episode yang 30 ke atas atau 50 ke atas, itu biasanya ada kayak sambung-sambungannya gitu loh, antara episode 30 bisa jadi nyambung sama episode 50. Jadi itu yang bikin seru sih untuk baca komik ini. Dan first impression gue untuk komik ini juga, ini tuh komiknya gambarnya rapih gitu ya, jadi nggak berantakan, nggak bikin pusing mata juga. Apalagi yang namanya komik gitu ya, kalau misalkan bubble chatnya itu terlalu banyak, terlalu berantakan, gue sih jujur agak bacanya pusing gitu ya. Dan memang kalau line webtoon ini kan kalian bacanya scroll ke bawah gitu ya. Yang maksud gue author di sini tuh udah pada ngerti gitu loh, kalau misalkan ya cara bacanya itu ke bawah gitu loh. Jadi penempatan bubble chatnya tuh dari yang mana dulu ke yang mana
gimana. Jadi kita bacanya pun juga enak gitu kan. Dan bahkan kalau ngomongin soal kualitas horornya gitu ya, ini menurut gue ya udah setara banget sama komik-komik horor Jepang yang terkenal zaman dulu, atau bahkan kayak ini ya lebih relate juga sih sama pembaca Indonesia, karena kebanyakan setan-setannya setan Indonesia gitu loh. Tapi ini tiap kali kalian baca komiknya ini terus kalian nyampe ke bagian bawah gitu ya, nge-scroll ke bagian bawah, itu kan ada 3 top komen gitu ya, dan dimana kalau misalkan gue baca biasanya sih kadang jadi agak ngelawak gitu ya, yang dimana akhirnya gue nggak fokus nih. Terus akhirnya gue ide aja gitu kalau baca komik Creep ini wajib banget malam-malam sendirian di kamar, lampu gue matiin, terus gue dengerin pakai headset, kayak gue cari aja di Spotify gitu playlist scary instrumental, dan itu benar-benar jadi berasa banget sih sebenarnya, benar-benar berasa seremnya banget. Apalagi nih ya yang gue nggak nyangka banget, mulai dari episode 5 ini tuh komiknya kayak bisa bergerak gitu loh, entah kayak di Harry Potter gitu kan, gambar-gambar bergerak tiba-tiba, lebih kayak GIF sih sebenarnya. Cuma maksud gue yang kayak gini tuh kalian nggak akan bisa nemu di komik konvensional biasa gitu kan, yang dimana yang mana bisa ada buku gitu terus tiba-tiba kayak di Harry Potter gitu bisa bergerak, kan nggak mungkin. Nah kalau di sini jadi lebih terasa hidup aja sih maksud gue. Dan yang gue juga suka ketika mereka naruh momen jump scare-nya itu, ini tuh mereka kayak menggunakan kolom warna hitam dan itu agak panjang, jadi ketika kalian scroll ke bawah, scroll terus tiba-tiba ngelihat jeng ada apa gitu kan langsung. Dan juga permainan angle-angle-nya tuh menarik banget gitu ya, jadi maksud gue tidak monoton, nggak ngebosenin. Dan apalagi nih dari episode 10 menurut gue ceritanya ini jadi lebih berkembang banget gitu ya, yang tadinya istilahnya komik horor itu harus gelap-gelap, tiba-tiba dari episode 10 ke atas tuh mulai berani ada yang lagi siang-siang lah, itu terang benderang gitu, kayak Midsommar gitu kan istilahnya. Dan yang udah gue bilang tadi gitu ya, kalau di episode awal-awal sebenarnya 3 top komen itu terasa agak ngelawak gitu kan, bikin kita ketawa sih sebenarnya. Dan kalau misalkan untuk episode yang udah agak naik di episode 50 ke atas, sebenarnya 3 top komen itu menurut gue jadi ngebantu banget sih, karena memang ya udah gue bilang tadi gitu, cerita di komik ini kan istilahnya nyambung-nyambung antara episode ini nyambung ke sini, nyambung ke sini dan agak belibet gitu kan. Dan maksud gue 3 top komen ini jadi mengingatkan kita kembali, oh ternyata ini sama ini loh, di sini ada ini juga loh, ada hint-hintnya juga gitu loh. Dan mungkin di sini gue mau ngebahas soal episode-episode favorit gue gitu ya. Episode 9, Saksi Mata. Entah kenapa menurut gue ini kayak salah satu cerita yang horornya tuh porsinya agak dikit dan lebih banyak porsi thrillernya ya. Maksud gue jadi kayak nggak monoton aja sih ceritanya gitu, kayak nggak gitu-gitu aja gitu kan, ada sesuatu hal yang menarik lagi nih. Nah makanya episode 9 gue cukup suka sih. Terus lanjut episode 10, Pertemuan ke-52. Mungkin ini kayak jadi salah satu cerita di komik Creep ini yang paling gue suka banget nih, karena memang ini selain ceritanya horor juga tapi ada emosinya, ada rasanya juga, jadi kayak nggak flat oke selesai kelar gitu kan, tapi ada sesuatunya juga karena kita jadi lebih belajar tentang karakternya juga gitu loh di episode 10 ini. Episode 11, Mati. Ini yang gue bilang tadi sih, kayak awalnya kan yang tadinya komiknya gelap-gelap gitu kan, lagi hujan malam-malam. Nah di sini tiba-tiba jadi berubah terang benderang banget openingnya. Episode 26, Hari Terakhir. Awalnya emang gue udah cukup suka kok sama cerita di sini gitu. Nah gue nggak nyangka ketika cerita Hari Terakhir ini tiba-tiba jadi dikembangin lagi gitu loh ke next episodenya lagi. Lanjut juga episode 28, Sekarang Jam 10. Ini mungkin salah satu episode yang paling nyindir pembacanya gitu ya, karena memang ini komik Creep pas dia masih tayang gitu kan, ini tayangnya tiap minggu dan tiap jam 10 malam. Jadi sesuai ya kayak cerita di episode 28 ini, ketika ada anak kecil lagi baca komik lain webtoon, terus pokoknya yang menarik banget sih, gue kayak ngikutin juga gitu loh, itu pokoknya menarik banget. Episode 28 wajib banget kalian baca sih. Episode 29, Janji. Sebenarnya gue mikir ini ceritanya agak mirip kayak film Thailand judulnya The Promise gitu ya, cuma kalau gue pikir lagi, ini komik line webtoonnya ini udah keluar tahun 2016, sedangkan si cerita The Promise tahun 2017. Jadi siapa yang ngikutin dong? Lanjut juga episode 40, Imaginary Friend. Mungkin awalnya ceritanya agak simpel gitu ya, tapi ketika masuk ke bagian belakang ternyata wow, ada plot twist yang sangat menyegarkan menurut gue sih. Lanjut juga episode 44 dan 45, Tangga. Ini sebenarnya ceritanya agak bersambung kan, makanya 44 dan 45 itu nyambung gitu. Dan ini sebenarnya tidak terlalu horor banget sih. Gue lebih ngerasa kayak misteri aja gitu loh. Dan mungkin kalau misalkan kalian tahu film Indonesia judulnya Pintu Merah gitu ya, agak-agak mirip sih, tapi menurut gue ini jauh lebih bagus sih jatuhnya ya. Episode 46, Buku Catatan Dio. Entah kenapa sih ya, mungkin ini salah satu cerita yang paling bisa bikin mewek banget. Bener-bener endingnya itu bukan kayak sesuatu jumpscare setan atau apa, tapi kayak endingnya tuh ya adegannya nangis gitu loh. Terus jadi ikut terbawa juga gitu kan akhirnya. Episode 51, Malam di Kampus. Mungkin ini dari judulnya aja udah kesannya kan horor banget gitu kan, malam-malam di kampus serem gitu. Udah mungkin awalnya memang ada setan-setannya, tapi ketika nyampe ke belakang ke endingnya itu ternyata malah jadi menghibur banget dan bikin ngelawak, yang ada yang sebenarnya kayak
bukan gue doang sih yang ketawa, bahkan gue baca komen-komennya juga pada ketawa gitu. Dan maksud gue kayak kita sebagai pembaca kan yang tadinya ditakut-takutin mulu gitu, akhirnya di sini ada hiburan sedikit lah. Lanjut juga episode 53, sosok dalam mimpi. Ini sih yang maksud gue sudah akhirnya mulai menyambung-nyambungkan dengan episode yang lain gitu ya, mulai dari episode 50 ke atas. Dan sini memang ada istilahnya plot twist ya, dan plot twistnya itu pun akhirnya kayak menyambung dengan episode yang sebelumnya, ataupun bisa jadi nyambung ke episode selanjutnya. Episode 59, sahabat. Nah, kenapa ceritanya ini simple tapi menurut gue ya udah gue bilang tadi, kalau memang punya rasa, punya emosional, itu tuh akan lebih bagus gitu kan. Karena ketika kita tahu si karakter akhirnya bertindak kayak gimana, si karakter ini akhirnya mati mungkin gitu ya. Dan maksud gue kita sebagai pembaca akhirnya jadi lebih bisa relate aja gitu dengan apa yang dia alamin. Dan pokoknya ini menurut gue dari episode 71 sampai episode 90, episode terakhir, itu menurut gue mulai seru banget. Kayak gue baca itu nonstop, nggak berhenti-berhenti, karena memang itu ceritanya lebih nyambung-nyambung lagi gitu loh. Kayak kenapa karakter A, B, C ada di sini, kenapa ada karakter setan ini, masa lalu setan yang ini juga gimana, kenapa dia bisa jadi setan kayak gitu, istilahnya kayak gitu kan. Ya maksud gue itu semuanya jadi lebih jelas aja sih, dan itu menarik banget sebenarnya. Dan mungkin itu aja sih penjelasan gue untuk komik line webtoon Creep ini, yang bisa jadi referensi kalian membaca komik ini saat lagi bulan puasa, lagi gabut siang-siang, atau mungkin lagi malam-malam gitu ya, pengen baca yang serem-serem menjelang sahur gitu, jadi ya lebih berasa gitu kan. Tapi yang gue tahu sih selama bulan puasa harusnya setan kan dikurung ya. Ya nggak sih? Nah sebenarnya kalau emang kalian suka dengan komik Creep ini gitu ya, si penulisnya Ino Septian, dia tuh juga bikin lanjutan nih judulnya Creep In, tapi gue belum baca sih. Dan Creep In ini episodenya tuh masih bersambung, masih berjalan. Jadi ya antara kalian harus nunggu ataupun kalian bisa bayar menggunakan koin, dan bisa kalian menggunakan koin gue tadi gitu ya, Captain Webtoon, tinggal redeem koin aja, jadi gampang banget. Oke, sekian untuk di video kali ini. Selamat membaca dan selamat ketakutan.